Bu Dokter, selamat pagi. Jadi ini mau menanyakan, ya biasalah sama si Babang Tampan, Pak Dokter Victor ya. Life purpose-nya apa sih? Ketemu sama dia, terus sampai sekarang terikat terus sama dia gitu ya. Gak bisa lupa. Kartu pertamanya kartu jatuh, calling card. Terus ini kartu kedua, ketiga, keempat. Oke. Tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Tahan bentar, keluarin. Tarik nafas, tahan bentar, keluarin. Biar lega aja. Jadi di sini sebenarnya life purpose dari pertemuan kakak atau hubungan kakak sama Kak Victor ini lebih ke karir, untuk memberikan kakak kesempatan-kesempatan yang lebih brilian, kesempatan-kesempatan yang lebih baik, kesempatan-kesempatan yang bisa membawa kakak ke hidup yang lebih cerah. Jadi dia itu ibarat kata sebenarnya adalah salah satu pintu yang membuka keberhasilan duniawi kakak, yang membuka kesempatan-kesempatan kakak buat belajar, membantu kakak mengunlock potensi-potensi yang selama ini mungkin terkubur karena overthinking dan lain sebagainya. Dan juga untuk kayak membuka potensi finansial ke depannya. Jadi ya kayaknya memang fasenya itu ke depan masih ada hal-hal yang akan dibantu oleh Kak Victor seharusnya kalau dilihat dari life purpose-nya ya. Seumpama memang bisa dulunya dibatasi di kehidupan yang bersifat pekerjaan atau materi aja. Nah, buat diri kakak sendiri tentang hubungan ini tuh di sini kelihatan kakak terlalu nekat nih. Terlalu pengen semuanya cepet. Terlalu mengejar bisa dibilang ego, bisa terlalu mengejar ego kakak untuk kakak ambil dari dia. Semisal kayak pengen diprioritaskan, pengen disayang banget. Di sini tuh kakak ambisius banget sama dia. Ini kan kelihatan ya, seorang kesatria yang naik kuda, kudanya aja kayak lagi lompat, bawa pedang dan kayaknya kayak pengen cepet-cepet bertransformasi, pengen cepet-cepet berubah. Jadi fase-fase yang sebenarnya hubungan kalian itu dipertemukan dan baik di bidang finansial dan lain sebagainya. Tapi di sini pengen diarahkan ke hal lain dengan cara yang nekat. Ya mungkin ini bukan kakak doang, nggak mungkin suatu hal terjadi hanya karena satu orang. Ini juga karena dia juga pasti. Namun di kartu ini menyoroti bahwa di sini ambisinya kakak yang jauh-jauh lebih gede terhadap hubungan kalian. Sedangkan kalau hubungannya sama dia di sini tuh hubungannya bertahan ya. Bertahan walaupun banyak orang yang menyerang gitu. Jadi dia ya bakal gitu-gitu aja. Dia nggak akan berani senekat kakak, dia nggak akan mengambil suatu tindakan senekat kakak, dia nggak akan bisa membela kakak. Kenapa aku bilang gitu? Kita lihat di sini di kartu kakak hadapnya ke kiri, di kartu dia hadapnya ke kanan. Yang dia bela adalah diri dia sendiri. Sehingga ketika ini kesempatan-kesempatan yang terjadi karena hubungan kalian akhirnya merugikan, ya dia akan melawan kesempatan-kesempatan itu dan dia memilih untuk bertahan di hal-hal yang sudah dia pijak, karir, keluarga dan segala macam. Sehingga gimana outcome-nya? Five of Pentacles nih, compang-camping. Kalian bisa tetap bersama, kalian bisa ada kesempatan bareng lagi di depan, tapi kondisinya compang-camping dengan kalian yang akan penuh luka, kalian yang akan penuh kerugian, kalian yang bahkan tidak bisa untuk saling menguatkan. Kondisinya kayak gini. Jadi kalau memang hubungan ini dilanjutkan dengan nekat, ya kalian hancur semua gitu.
Hancur semua di sini, kerugian. Bahkan dari sisi materi, dari sisi Pack of Pentacles yang tadinya membuka kesempatan, kalau dinekatin ya malah jadi ini nih, hilang semua, rugi semua. Rezekinya berkurang, keberkahannya mungkin berkurang, kesempatan-kesempatan mungkin juga berkurang. Jadi malah akan menimbulkan kerugian. Kemudian mungkin dari kakak juga malah akan jadi lebih kesepian. Kemudian juga malah akan jadi kehilangan. Jadi memang ya udah kehilangan dengan kakak yang sekarang juga dengan kondisi compang-camping, ya sudah gitu. Memang jalannya seperti itu, life purpose-nya. Karena yang di sini tidak terjadi. Yang harusnya difokusin buat nggak ke romance, lebih ke pekerjaan, karir, keahlian, finansial gitu, dipindah ke arah yang lain. Lihat nih, kenapa kok ke arah yang lain? Arah pandangnya beda. Ini ke kanan, ini ke kiri. Padahal kalau sama-sama arah pandangnya ke kanan, maka mungkin kalian malah bisa saling mensukseskan bareng. Nah, yang mesti kakak tahu adalah hal yang mesti kakak tahu dalam life purpose tentang hubungan kalian. Agak berat juga nih di sini. Jadi yang mesti kakak tahu di sini, walaupun kakak bisa nyaman sama dia, kakak akan tetap merasa kesepian. Walaupun kakak bisa dipenuhi sama dia, semisal dia memberikan hadiah dan segala macam, karena kakak tidak benar-benar memiliki, karena dia ada keluarga, ya kakak akan kesepian. Kepemilikan kakak selamanya akan menjadi suatu kepemilikan yang semu. Dan ini kakak mesti mencoba untuk melihat potensi-potensi yang lebih jauh, melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih jauh agar kakak sendiri bisa bahagia. Agar kakak bisa bahagia juga dengan hal yang kakak miliki. Jadi kayak ya udah sama dia tuh nyesek, banyak nyeseknya. Mesti paham itu. Terus yang mesti kakak lakukan adalah The Moon. Lepasin, jangan halu. Pack of Wands. Tetap komunikasi dengan baik bisa, tapi tahu batas. Ace of Wands. Kejarlah ambisi-ambisi yang lain dalam tindakan kakak. Jadi ya sama dia itu ini nih, The Moon utamanya. Lepasin hal-hal yang memang mungkin udah jauh, lepasin hal-hal yang memang mungkin udah dingin. Ngobrol sama dia buat mengejar ambisi kakak bisa, tapi dibalikin lagi ke Page of Pentacles nih. Ambisi tentang finansial, ambisi tentang karir, ambisi tentang perkuliahan. Dan di sini kakak perlu untuk berani dan bisa berdiri di atas kaki kakak sendiri juga. Cari hal-hal lain yang memang bisa membuat kakak lupa sama dia, cari orang-orang baru buat ngobrol. Karena kalau dia itu memang ya udah nggak dapet, udah mau diupayakan seperti apa ya gitu-gitu doang, mentok-mentok. Nggak bisa buat lebih prioritasin kakak. Jadi dia itu seperti ilusi, seperti mimpi, seperti kayak ya mimpi indah yang terjadi dalam kehidupan kakak dalam suatu fase tertentu. Tapi kalau udah ya bangun dan bertindak sesuai dengan realita yang ada. Balikin pemikiran-pemikiran kakak, tindakan-tindakan kakak sesuai pada tempat dan porsinya. Sama dia masih bisa baik-baik aja kok. Cuman memang arahnya tidak ke romance, arahnya dibalikin lagi nih ke sini nih. Arahnya lebih ke mempertahankan hal yang kalian punya sehingga bisa menjadi suatu hal yang lebih baik. Tapi lebih ke karir, keuangan, dan hal-hal semacam itu ya kak ya. Sehingga di sini life purpose kalian nggak jadi sebenarnya. Nggak jadi, maksudnya nggak jadi seperti yang kakak mau. Karena di sini yang harusnya apa, malah ujung-ujungnya apa gitu kan. Tapi masih bisa diperbaiki. Dan semoga kakaknya juga bisa lebih legowo, lebih tenang, lebih menghadapi hal ini dengan kepala dingin, bisa
mengatasi rasa kesepian kakak. Mungkin bisa akur lagi sama keluarga karena kakak memilih buat bertahan ya, atau mendapatkan berkah-berkah lain setelah kakak bisa melihat sudut pandang yang lebih jauh lagi dari hal-hal yang terjadi di kehidupan kakak akhir-akhir ini. Jadi sekian Kak dari Ming Tarot. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye-bye.